kita masih membahas mengenai perjalanan misi Life Kids ke tempat yang berbeda dari minggu kemarin. Masih ingat gak tema bulan misi gereja kita? Temanya adalah Arise, go and preach. Bangunlah, pergilah dan beritakanlah. Yunus 3 ayat 2. Pada kesempatan ini seru banget nih, karena Life Kids mendapatkan kesempatan untuk melayani dalam KKR anak. Anak-anak yang hadir sangat bersemangat dan antusias. Walaupun mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Namun mereka datang sebelum waktu yang ditetapkan loh. Ada beberapa kakak-kakak sekolah minggu di sana yang menjemput anak-anak menggunakan kendaraan motor. Karena jarak tempuh yang cukup jauh kalau harus berjalan kaki. Medannya pun seperti melewati hutan-hutan. Tapi tidak menghalangi kerinduan mereka untuk datang beribadah. Di acara KKR, tim Life Kids memainkan drama yang menceritakan tentang semua kita istimewa, mulia, dan berharga di mata Tuhan. Mereka juga belajar lagu-lagu baru yang diciptakan oleh Cici Life Kids, yang sering kalian nyanyikan juga loh. Puji Tuhan, Life Kids sudah menjadi berkat untuk anak-anak di daerah Palopo. Wah, luar biasa ya pelayanan Life Kids. Adik-adik juga bisa loh ambil bagian dalam pelayanan misi. Mungkin bukan dengan kunjungan misi seperti yang dilakukan oleh Cici dan Koko Life Kids. Adik-adik bisa mendoakan program misi dari Yayasan HBLM yang ada di gereja kita. Kalian juga bisa mendoakan oikos kalian dengan doa 5 jari. Teman-teman, mari kita berdoa untuk oikos kita dengan doa 5 jari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk oikos kami. Mereka adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Kami perintahkan keluar setiap kuasa yang menghalangi oikos kami. Roh Kudus sentuh hati mereka sehingga oikos kami mengalami perjumpaan yang manis dengan Yesus. Melalui kami yang kecil ini, kiranya Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Amin. Di puncak bulan misi tahun ini, kita juga mau ambil bagian untuk memberikan seed of faith bagi pekerjaan misi di Yayasan HBLM. Bagaimana caranya? Diperhatikan baik-baik ya adik-adik. Ada 2 cara untuk memberikan seed of faith. Cara yang pertama, masukkan uang yang akan kalian berikan untuk seed of faith ke dalam amplop. Kedua, tuliskan di amplop tersebut SOF. Lalu, nama lengkapmu, kelas Life Kids-mu dan nomor WA-mu yang aktif, serta besarnya jumlah uang yang akan kalian berikan untuk seed of faith. Yang ketiga, setelah data yang ditulis lengkap, masukkan ke kotak kayu yang ada di depan lift lantai 1 atau lantai 2 gedung Bethlehem Hall. Cara yang kedua, yaitu dengan cara mentransfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Lalu beri keterangan SOF, nomor WA aktifmu dan nama lengkapmu, juga nama kelas Life Kids-mu. Atau bisa juga dengan mengirimkan bukti transfermu ke nomor gereja berikut ini. Batas pemberian seed of faith sampai dengan akhir bulan Oktober 2022. Jadi, yuk sisihkan uangmu untuk belajar memberi bagi pekerjaan misi di gereja ini.
Semangat menabur di ladang misi. Tuhan Yesus memberkati. Arise, go, and preach. Selamat hari Minggu adik-adik, jumpa lagi di ibadah online kelas Pratama Darmadia. Apa kabarnya hari ini? Pasti semangat, pasti sukacita, pasti luar biasa ya adik-adik. Mungkin adik-adik ada yang dalam perjalanan, ada yang mungkin sedang sakit. Wah, Cici berdoa supaya adik-adik cepat pulih lagi, cepat sehat lagi, dan kita bisa sama-sama kembali bisa beribadah secara onsite ya, khususnya untuk adik-adik kelas Pratama Darmadia. Nah, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum beribadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah. Kami mau memuji dan menyembah-Mu. Pimpin Cici Koko yang akan melayani kami hari ini. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Yang sudah siap memuji Tuhan, bangkit berdiri. Kita mau jadi pahlawan-pahlawan yang Kristus nih. Kita mau baris bareng-bareng, kita mau kalahkan iblis. Akulah pahlawan Kristus. Ku terus maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dot dot dot, dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus. Ku terus maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dot dot dot, dengan imanku. Iya, siapa yang mau jadi pahlawan? Kita mau tembak siapa? Iblis musuh kita. Akulah pahlawan Kristus. Ku terus maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dot dot dot, dengan imanku. Aku pahlawan Kristus. Ku terus maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Ku tembak, dot dot dot, dengan imanku. Iya, wah, pahlawan-pahlawannya Kristus luar biasa. Yang ditembak siapa? Iblisnya. Yang menggoda buat apa? Buat males. Yang menggoda buat apa? Buat ngebohong. Yang menggoda buat apa lagi? Menggoda buat nyontek kalau di sekolah. Wah, kita tembak dar dalam nama Yesus ya adik-adik. Kita mau kalahkan iblis yang mengganggu kita, merongrong kita. Wah, udah gak usah ibadah katanya. Udah gak usah dikerjain PR-nya. Udah gak usah dikerjain tugasnya. Udah gak usah bantu mamanya. Kita mau tembak dalam nama Yesus adik-adik. Kita mau menang karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan.
bersama Yesus kita bisa menyelesaikannya dengan baik, dengan berhasil, dengan kemenangan di pihak kita ya adik-adik. Wah, luar biasa Tuhan kita. Karena Tuhan memberikan kemenangan untuk kita, maka hati kita ini penuh dengan pujian untuk siapa? Untuk Raja di atas segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Semangat dan pujilah Dia, semangat dan pujilah Dia, semangat dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh ya Raja, iya, yang hatinya penuh dengan pujian untuk Raja di atas segala raja, keluarkan suaranya yang kencang ya dengan Cici. Siap? Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Semangat dan pujilah Dia, semangat dan pujilah Dia, semangat dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Siapa namanya? Namanya Yesus yang kejar, Yesus yang kejar. Oh Dialah Raja, oh Dialah Raja. Iya, Tuhan kita, Tuhan Yesus, Dia adalah Raja di atas segala raja yang akan menolong kita menyelesaikan setiap apa yang kita kerjakan. Tuhan pasti menolong di setiap kehidupan kita ya adik-adik. Nah, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bersiap dong, duduk yang manis ya, disiapkan Alkitabnya, catatannya. Kita mau siapkan hati kita juga, pikiran kita juga, untuk mau fokus dengar firman Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan kita. Kita nyanyikan lagu ini ya adik-adik. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu
kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar mengerti dan juga berkati Cici Koko yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu semuanya. Udah siap buat dengerin firman Tuhan hari ini? Nah, firman Tuhan kita hari ini mengajarkan kita tentang tanggung jawab. Nah, mungkin nih sebagian dari adik-adik ada yang udah mengerti nih apa itu arti dari tanggung jawab. Dan mungkin sebagian dari adik-adik juga ada yang belum mengerti nih, apa sih Ci arti dari tanggung jawab? Nah, jadi disimak ya firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan Cici kali ini diambil dari kitab Yosua pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-1 sampai 31. Setelah Musa tiada, Yosua menggantikan Musa menjadi seorang pemimpin. Selama hampir 40 tahun bangsa Israel berjalan dari Mesir menuju Kanaan, Yosua memimpin bangsa ini untuk memasuki tanah perjanjian. Jadi sebelumnya Musa yang memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, sedangkan Yosua yang memimpin bangsa Israel untuk memasuki negeri Kanaan ya. Tanah yang dijanjikan Allah. Tentu nih Yosua juga memiliki banyak keterbatasan dalam memimpin umat Israel. Dan tidak selamanya Yosua bisa terus untuk bersama-sama dengan umat Israel. Karena usia Yosua yang semakin lama semakin lanjut. Yosua juga menyadari bahwa bangsa Israel tidak boleh mengandalkan kekuatan dan kemampuan mereka sendiri. Yosua menjelaskan hal-hal penting kepada bangsa Israel supaya mereka hidup dalam ketergantungan dan penyertaan akan Allah. Yosua juga menjelaskan bahwa perjalanan yang mereka tempuh ini adalah perjalanan yang berat karena akan banyak bangsa asing yang mengancam keselamatan umat Israel. Tetapi penyertaan Tuhan akan mengantarkan mereka dengan selamat sampai ke Kanaan. Tentunya bangsa Israel ini bukan bangsa yang terlatih untuk berperang, tetapi mereka mampu mengatasi setiap rintangan yang mereka hadapi hingga mereka tiba di Kanaan. Dan pengalaman mereka bersama dengan Tuhan merupakan pengalaman yang sangat berharga karena mereka belajar hidup bergantung hanya kepada Allah. Bangsa Israel sungguh-sungguh belajar akan penyertaan Allah yang telah melindungi mereka, memberkati mereka hingga mereka bisa tiba dengan selamat sampai ke negeri Kanaan. Tentunya meskipun bangsa Israel ini adalah umat pilihan Allah, tapi bukan berarti tanpa masalah. Ada banyak hal yang dapat mereka ambil sebagai pelajaran. Sebagai umat pilihan Allah, bangsa Israel dapat terbebas dari Mesir bukan karena kemampuan mereka sendiri, tetapi karena pertolongan Allah saja sehingga mereka bisa mengatasi setiap rintangan. Dan Yosua juga ingin agar pengalaman yang mereka lalui ini dapat membuat mereka berani mengambil keputusan untuk tetap setia dan taat hanya kepada Allah, bukan karena keputusan yang diambil dengan paksaan, tetapi keputusan itu mereka ambil dengan sukacita dan dengan kesadaran. Dan umat Israel ini juga berjanji bahwa mereka akan mendengarkan dan taat akan firman Tuhan. Lalu Yosua pun
menuliskan janji mereka ini ke dalam kitab hukum Allah, dan Yosua membuat batu peringatan di bawah pohon besar sambil mengingatkan kepada bangsa Israel. Nah, Cici akan bacakan ya ayatnya di Yosua 24 ayatnya ke 27. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu." Nah, Yosua meskipun nih Yosua menghadapi berbagai macam rintangan, tetapi Yosua dapat menyelesaikan tugasnya sampai tuntas. Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, dan juga masing-masing dari mereka dapat menduduki tanah milik pusakanya. Dan setelah itu Yosua pun wafat pada usianya yang ke-110 tahun. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan tadi, kita mau meneladani kehidupannya Yosua ya. Yosua diberikan tanggung jawab untuk menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Dan Yosua pun menerima tanggung jawab ini dengan sungguh-sungguh. Meskipun tanggung jawab ini bukanlah tanggung jawab yang ringan dan mudah ya adik-adik, tapi Yosua tetap melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dia menjalankan tanggung jawab ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Dan Yosua memimpin bangsa Israel ini dengan dia menghadapi berbagai macam rintangan, dengan melawan bangsa asing yang mengancam bangsa Israel. Dan juga selain itu Yosua harus mengatur untuk membagikan tanah milik pusaka kepada bangsa itu. Dan tanggung jawab Yosua belum sampai di situ aja ya adik-adik. Yosua juga bertanggung jawab untuk menantang umat Israel dalam supaya mereka tetap setia dan taat kepada Allah, tetap percaya kepada satu-satunya Allah yang hidup. Nah, setelah umat Israel berjanji bahwa mereka akan tetap setia dan taat, barulah Yosua merasa bahwa tanggung jawabnya sudah selesai, sudah tuntas ya adik-adik. Nah, begitu juga dengan kita nih adik-adik. Kita juga mau belajar untuk menyelesaikan tanggung jawab kita sampai tuntas ya adik-adik. Baik itu tugas kalian di sekolah ataupun tugas kalian di rumah. Nah, kalau misalnya tanggung jawab kalian nih sebagai pelajar apa sih? Misalnya waktu kalian dikasih PR sama guru-guru kalian di sekolah nih, PR itu kan dikerjakan di rumah ya adik-adik. Nah, itu berarti tanggung jawab kalian untuk menyelesaikan PR kalian ya adik-adik. Nah, guru-guru kalian gak ada yang tahu nih apakah kalian mengerjakan atau tidak. Nah, tapi kita mau belajar adik-adik untuk kita mau mempertanggungjawabkan tugas kita. Waktu guru kita memberikan PR, kita mau mengerjakan PR itu sampai tuntas ya adik-adik. Nah, bagaimana kalau tanggung jawab kita di rumah nih adik-adik? Kalau tanggung jawab kita di rumah yaitu mematuhi orang tua kita ya. Ketika orang tua kita minta tolong mengerjakan sesuatu, misalkan sehabis bangun tidur dirapikan nih kamarnya. Nah, kita mau mengerjakan tanggung jawab kita juga sampai tuntas ya adik-adik. Nah, jadi kita juga terus meminta pimpinan dari Tuhan untuk selalu memimpin kita, menyertai kita dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang kita kerjakan ya adik-adik. Nah, itu dia untuk firman Tuhannya hari ini.
kita mau belajar ayat hafalannya dulu ya. Ayat hafalan kita hari ini adalah 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Kita ulangi sekali lagi ya. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Dadah. Oke adik-adik, sebelum Cici mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita mau tutup dalam doa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini Bapa. Kami mau belajar Tuhan untuk kami menjadi anak yang bertanggung jawab Tuhan untuk setiap tugas yang kami terima Tuhan, biar kami boleh melaksanakannya dengan sungguh-sungguh Tuhan, biar kami boleh mengerjakannya sampai tuntas Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang bertanggung jawab Tuhan untuk setiap tugas yang diberikan kepada kami. Tentunya Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap tugas yang diberikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau percaya dan kami mau selalu setia hanya kepada-Mu Tuhan, dan kami juga mau menjadi anak-Mu Tuhan yang mau selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan yang boleh kami terima sampai hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Aku mau ingetin teman-teman untuk membagikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama dan papa. Dan ini nomor WA Life Kids untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Life Kids, serta subscribe YouTube channel Life Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA Group Life Kids, yuk segera menghubungi Elka. Sekian Kid News hari ini. God bless you. Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Hari ini Cici akan bagikan beberapa pengumuman. Yang pertama, Cici mau ingetin nih untuk adik-adik semuanya, untuk kalian dapat ambil bagian dalam memberi melalui Seed of Faith untuk pekerjaan misi gereja kita ya adik-adik. Nah, yang kedua, untuk adik-adik kelas Pratama dan juga Madya, kalian bisa beribadah secara onsite di gereja GSJ Bethlehem di jam 11.00 WIB, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang ada ya. Dan pastikan nih adik-adik sudah divaksin COVID-19 sebanyak 2 kali ya.
Dan untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, kalian masih bisa beribadah secara online ya adik-adik. Tentunya ibadah online juga tidak mengurangi sukacita dan juga semangat kalian untuk beribadah ya adik-adik. Nah itu dia pengumuman dari Cici. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.